Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah hening tutup tahun 2020 saat ini. Dengan kita mengarahkan hati, kita masuk ke heningan panggilan Tuhan. Kami menanggapi panggilan-Mu ya Tuhan, dengan keterbatasan keberadaan kami. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Bersama kami memasuki panggilan-Mu yang suci di dalam ibadah tutup tahun saat ini. Semua kami alami, kami lakukan, dan kami hayati dengan terus bersandar total di dalam Tuhan Allah yang merawat kehidupan kami, yang cinta kasih sayangnya kekal selamanya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus mengalir membersamai kita. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika mau jujur kepada diri sendiri, sebenarnya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Hal ini dapat dirasakan dan dialami dengan upaya terus-menerus untuk introspeksi dan refleksi. Sejenak diamkan dalam hati nurani, upayakan untuk terus dibenahi. Sejenak, mari kita lihat cerminan diri. Bila mengasihi itu terlalu sulit, janganlah engkau membenci. Bila tak sanggup memuji, janganlah engkau menghakimi. Bila tak sanggup mengejar kesempurnaan, upayakan sesuatu yang ada untuk menuju sempurna. Perjalanan di tahun 2020 ini telah dialami bersama dengan penuh dinamika. Dialami dengan masa pandemi virus corona. Seakan itu menjadi suguhan dari Sang Empunya. Seakan hal itu hadiah dari Sang Pemberi. Memang, hadiah tidak selalu dihiasi, dibungkus dengan sampul yang indah dan istimewa. Tetapi yakinlah, di dalamnya ada pemberian penuh berkah. Hadiah berupa pengalaman-pengalaman menghayati hidup dengan penuh keadaannya. Walau tidak terbungkus dengan indah, melainkan dengan bungkus kesedihan, penderitaan, dan juga tangisan. Kita bersama-sama berjuang untuk menerima, untuk menikmati pemberian dari Dia. Jika hal ini terus-menerus kita alami, disitulah berkat Allah memancar, mempesona, dan damai Allah akan terus bersama. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Dengan damai.
Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami menyadari kerapuhan dan kerentanan hidup kami. Kami menyadari ketidakberdayaan kami, ya Allah, di dalam kehidupan tahun 2020. Kami menyadari dinamika kehidupan yang sering membenturkan kami, menjadikan kami jauh menghilang dari hadapan Tuhan. Kami menuruti setiap kehendak pribadi kami. Kami tidak lagi berfokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan atas diri kami. Kami sering putus asa, kami sering kehilangan arah yang menjadikan kami manusia yang seakan-akan tidak lagi istimewa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Allah. Sucikan kami atas ketidakberdayaan hidup kami. Di dalam keheningan dan keteduhan, saat ini kami akan menerima sapaan sabda-Mu. Engkau yang akan memberikan ketenangan, Engkau yang akan memberikan keheningan di dalam batin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dua Tawarikh 16 ayat yang ke-9 begini firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun 2020 akan berlalu. Sejenak kita akan memasuki tahun 2021. Dalam pergantian tahun ini, marilah kita jadikan proses untuk evaluasi diri kita. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang mengejutkan bagi saya dan saudara. Tidak pernah terjadi dalam bayangan kita bahwa kita akan berada di dalam tahun yang penuh dengan tantangan karena terjadi pandemi virus corona. Tetapi nampaknya hal ini menjadi momen yang indah untuk mengoreksi diri kita. Kecenderungan apa yang muncul dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita dalam 1 tahun ini? Jika ditimbang, apakah banyak hal yang mendamaikan atau malah banyak hal yang memberi pertikaian? Selama 1 tahun ini, apakah kita sudah memanusiakan mereka yang disebut dengan manusia? Sudahkah sapaan firman Tuhan yang rutin menyapa kita
menjadi dasar yang penting dan menjadi dasar yang kokoh dalam hidup kita. Sudahkah kita belajar dari kegagalan untuk menjadi pijakan melangkah yang mantap bersama dengan Dia, Sang Punya Kuasa? Sudahkah di sepanjang tahun ini kita menerima keberhasilan kita dengan kerendahan hati kita? Dan yang paling penting adalah, apakah kita masih berdoa? Apakah kita masih percaya bahwa Allah berkarya jauh melampaui keadaan saat ini? Pada momen akhir tahun ini adalah momen yang tepat untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan masih menjadi pusat yang utama dalam hidup kita? Mari kita bertanya, apakah tantangan, apakah tekanan dan ketidaknyamanan mengubah posisi Dia yang seharusnya menjadi pusat hidup kita? Atau justru malah ada sesuatu yang lain yang menggantikan posisi Dia? Marilah kita berefleksi. Marilah kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Kita berdoa. Engkau melihat kedalaman hati kami, ya Allah. Engkau yang meneliti kehidupan kami, ya Tuhan. Derap perjalanan di tahun 2020 dengan segala pengalaman-pengalaman yang ada, dengan manisnya kehidupan dan pahit getirnya kehidupan, kami alami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami hingga tiba di penghujung tahun ini. Kiranya kejadian-kejadian yang ada di tahun 2020 menjadikan pengalaman yang berharga bagi kami, ya Tuhan. Tetaplah bersama kami, ya Tuhan, untuk menjalani misteri kehidupan yang ada di tahun 2021. Tinggallah bersama kami di dalam doa.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita melihat diri kita sendiri secara total dan jujur dalam cermin kehidupan kita. Pantulan cermin tidak pernah memantulkan kepalsuan dan juga kemunafikan. Pantulan itu tidak akan pernah tertawa ketika kita meneteskan air mata. Pantulan itu tidak akan pernah menjadi perkasa ketika diri kita merasa renta dan tidak berdaya. Mari mawas diri untuk terus menjernihkan hati dalam upaya kita menuju sesuatu yang murni. Berjuang dan terus berjuang untuk terus sadar diri. Aku kuat karena aku tahu kelemahanku. Aku menawan karena sadar cacatku. Aku berani karena aku mengakui ketakutanku. Aku bijak karena mengevaluasi kesalahanku. Aku mencinta karena aku paham pahitnya kebencian. Aku bahagia karena aku lelah dengan semua kepedihan. Janganlah cemas, janganlah takut. Dengan kerendahan hati dan iman yang mantap bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan membersamai saudara dalam menapaki dan menjalani misteri kehidupan di tahun 2021. Kiranya pengalaman-pengalaman yang berharga di tahun 2020 ini menjadi pengalaman yang hidup dalam diri saudara. Saat ini, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupan saudara
sebagai pribadi yang semakin bijaksana untuk mampu mengevaluasi, mengintrospeksi, dan berefleksi dalam kehidupan untuk menjadi dasar perjalanan kehidupan di masa depan bersama dengan Tuhan. Saat ini kekal selamanya. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah namanya.